This is the final go no go poll for Flight 3 of Starship. Avi 2. Go. Stage 1. Go. Stage 2. Go. Flight directors go for launch. Jika Elon Musk bersama SpaceX berambisi membangun koloni umat manusia di planet Mars yang ditargetkannya rampung pada tahun 2050, yang bertujuan untuk komersial paket perjalanan wisata keluar angkasa, maka Badan Antariksa Amerika Serikat NASA sangat percaya diri, dapat mengirim manusia ke bulan dan mendirikan koloni di sana hingga tahun 2040 yang disebutnya sebagai Proyek Olympus. Berbeda dengan Stephen Hawking, ilmuwan jenius satu ini pernah mengeluarkan pernyataan sensasional di mana ia mengatakan bahwa bumi akan hancur dalam kurun waktu 100 tahun. Entah itu karena perang nuklir, perubahan iklim atau kekacauan yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Hawking sangat percaya dengan kehancuran bumi, sehingga ilmuwan satu ini menyarankan ke semua manusia untuk segera bergegas mencari planet baru, yang layak untuk ditinggali seperti layaknya bumi. Pasalnya kehancuran bumi tidak dapat dicegah lagi, meskipun perpindahan manusia mencari planet lain sudah terlambat. Di sisi lain Hawking juga sangat percaya tentang keberadaan koloni alien, yang memiliki peradaban lebih maju dari bangsa manusia. Sehingga kedatangannya menjadi ancaman yang dapat menjajah semua sumber daya bumi dan memperbudak umat manusia. Di atas kursi roda inilah Hawking terus mengasah keilmuannya sehingga memiliki daya analisis yang sangat luas. Ia sangat percaya dengan kehancuran bumi dan koloni alien. Berkat ucapannya ini ternyata banyak dari kalangan ilmuwan dan miliuner yang mempercayainya. Bahkan sebelum kematiannya, Stephen Hawking telah memulai proyek eksplorasi luar angkasa bersama miliarder Rusia Yuri Milner, pendiri Facebook Mark Zuckerberg dan Badan Antariksa Amerika NASA untuk mencari planet baru di Alpha Centauri. Tentu untuk mencari tahu lebih dalam tentang pernyataan Hawking yang kontroversial, kita perlu terlebih dahulu menyelami bagaimana masa kecil dan perjalanan hidup yang ditempuh oleh Hawking. Sehingga dengan ini kita mengetahui apa alasan-alasan di balik ucapannya itu, dan inilah kisah Stephen Hawking ilmuwan jenius yang berkarya di atas kursi roda. Stephen Hawking merupakan seorang fisikawan teoritis terkenal yang lahir pada tanggal 8 Januari 1942 di Oxford, Inggris, dari pasangan Frank Hawking dan Isobel Hawking. Meski terlahir dari keluarga kelas menengah dan seringkali mengalami kesulitan keuangan, namun kedua orang tua Hawking berhasil menempuh kuliah di Universitas Oxford. Ayah dan ibunya bertemu tidak lama setelah pecahnya Perang Dunia Kedua di sebuah lembaga riset medis. Ibunya yang bekerja sebagai sekretaris dan ayahnya Frank bekerja sebagai peneliti medis. Mereka berdua akhirnya memutuskan menikah dan memilih tinggal di Highgate. Karena saat itu sedang terjadi Perang Dunia II yang mana Inggris merupakan musuh dari Nazi Jerman, akhirnya menjatuhkan bom ke kota London. Sehingga kejadian ini membuat Isobel ketakutan dan memilih untuk pindah ke Oxford, demi melahirkan anaknya dengan selamat. Stephen Hawking merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, 2 adik kandungnya bernama Philip dan Mary, sedangkan adik angkatnya bernama Edward. Di masa mudanya Stephen Hawking menempuh pendidikan formal di sekolah menengah atas St. Albans School. Di sana dia mulai menunjukkan minatnya dalam bidang ilmu matematika dan sains. Kemudian setelah lulus dari sekolah tersebut, Hawking melanjutkan pendidikan sarjananya di Universitas Oxford, dengan mempelajari fisika teoretis dan lulus pada tahun 1962. Setelah lulus dari Oxford, Hawking melanjutkan studi S2-nya di Universitas Cambridge. Di mana di sana ia mulai bekerja dengan Dennis Sciama, seorang kosmolog terkemuka yang mempengaruhi penelitiannya di bidang kosmologi teoritis. Namun semua berubah saat Hawking berusia 21 tahun, sebuah penyakit mulai menggerogoti tubuhnya yang menurut diagnosa dokter, Hawking menderita penyakit amyotrophic lateral sclerosis, yaitu suatu penyakit neurodegeneratif yang memengaruhi gerakan otot. Diagnosis ini menjadi titik balik penting dalam kehidupan Hawking, yang mengubah kehidupannya secara drastis. Bahkan dia sempat dikira hanya mampu bertahan hidup selama 2 tahun, namun hal itu tidak terjadi sama sekali.
Buktinya penyakit tersebut tidak menghentikan semangat dan dedikasinya untuk penelitian ilmiah. Masa mudanya ia habiskan untuk membaca buku, melakukan eksperimen, dan mendalami ilmu kosmologi. Selama karirnya Hawking mencoba menguak misteri alam semesta, hingga menghasilkan hipotesis bahwa jika alam semesta memiliki awal, maka ia juga memiliki akhir atau yang dikenal sebagai teori Big Bang. Karenanya Hawking memutuskan untuk bekerja sama dengan pakar kosmologi Roger Penrose, dalam mendemonstrasikan teori relativitas umum Albert Einstein. Teori ini menunjukkan bahwa ruang angkasa dan waktu dimulai pada kelahiran alam semesta dan berakhir dengan lubang hitam. Dengan memadukan teori Einstein dan teori kuantum, Hawking menemukan bahwa lubang hitam tidak diam saja. Lubang hitam justru berdesis mengeluarkan radiasi dan partikel, sebelum akhirnya meledak dan menghilang. Hasilnya kemudian dipublikasikan pada 1974, dalam artikel berjudul Ledakan Lubang Hitam di jurnal Nature, dan memunculkan konsep baru bernama radiasi Hawking. Selama masa hidupnya, Stephen Hawking telah banyak menerima gelar kehormatan dan penghargaan atas berbagai karya-karyanya yang fenomenal. Pada tahun 2002 dalam Jajak Pendapat Nasional, BBC memasukkan Hawking dalam daftar 100 orang Britania paling berpengaruh. Dia juga menjadi penerima anugerah Presidential Medal of Freedom, yaitu penghargaan sipil tertinggi di Amerika Serikat, dan anggota kehormatan Royal Society of Arts. Dalam akun Facebooknya tahun 2014, Hawking menulis kalimat motivasi. Ia mengatakan, walaupun aku cacat parah, aku telah sangat sukses di bidangku, aku telah berkelana jauh dan pernah ke Antartika dan Easter Island. Kemudian turun ke dalam kapal selam dan naik ke penerbangan tanpa gravitasi, suatu hari aku berharap bisa keluar angkasa. Pada tahun 2006, Stephen Hawking mengajukan pertanyaan terbuka di internet. Di dunia yang mengalami kekacauan politik, sosial dan lingkungan, bagaimana cara umat manusia bertahan hidup sampai 100 tahun berikutnya? Ia kemudian mengklarifikasi, saya tidak tahu jawabannya, itu sebabnya saya bertanya supaya masyarakat memikirkan hal ini dan sadar akan bahaya yang kita hadapi saat ini. Kekhawatiran Hawking didasarkan pada fenomena-fenomena global, yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Di mana kehidupan bumi bisa terancam oleh perang nuklir, virus hasil rekayasa genetik, pemanasan global, serangan asteroid, kecerdasan buatan dan overpopulasi yang dapat menyebabkan bumi semakin rapuh. Sehingga bencana berskala planet tidak akan memusnahkan manusia, apabila manusia sudah mendirikan koloni di beberapa planet lain terlebih dahulu. Hawking memprediksi apabila manusia tidak menahan laju pemanasan global, maka bumi akan seperti Venus, di mana planet itu bersuhu 250 derajat Celcius disertai hujan asam. Jika permasalahan tersebut dibiarkan berlarut, maka manusia akan menghadapi kehancurannya sendiri. Di samping itu pula Hawking sangat percaya dengan keberadaan alien di alam semesta ini, sehingga manusia sebaiknya menghindari kontak dengan alien. Di mana Hawking memperingatkan bahwa alien dengan teknologinya yang lebih canggih, mungkin saja akan menguras sumber daya di planet bumi. Bahkan pada tahun 2010, ia mengatakan, apabila alien berkunjung ke sini, dampaknya kurang lebih seperti ketika Columbus mendarat di benua Amerika, yang justru merugikan penduduk pribuminya. Ucapan Hawking menjadi sangat sensasional, apalagi ia juga menuturkan bahwa bumi kini tengah memasuki fase ancaman alam yang berbahaya. Bahkan beberapa di antaranya sudah terjadi dan akan berlangsung di kemudian hari. Maka dari itu, satu-satunya cara yang bisa dilakukan, adalah dengan mengadakan perjalanan lintas galaksi dan waktu untuk menemukan planet baru. Meski ini kedengarannya mustahil, Hawking tetap optimis dengan teknologi yang ada sekarang ini, sehingga wahana tersebut dapat direalisasikan dalam waktu kurang dari 1 abad. Dalam pandangan Hawking, wahana perjalanan lintas galaksi dan waktu nantinya akan berupa pesawat luar angkasa ala Star Trek, yang ditenagai oleh reaktor cahaya. Teori Hawking mengenai kehancuran bumi, juga dipaparkan dalam seri dokumentasi bertajuk Expedition New Earth.
Dalam seri itu, Hawking dan ilmuwan Christopher Galfard meneliti keterkaitan antara ilmu astronomi, biologi dan teknologi roket untuk memastikan kemungkinan manusia bisa tinggal di sebuah planet selain bumi. Apa yang diucapkan Hawking ternyata tidak main-main, diketahui ilmuwan legendaris tersebut sebelum meninggal telah bekerja sama dengan NASA dan miliarder asal Rusia Yuri Milner, untuk membangun wahana nano Starship yang bisa terbang ke sebuah planet dengan kecepatan cahaya. Selain Yuri Milner, program tersebut juga didukung sekelompok ilmuwan dan beberapa miliarder ternama lainnya yang bertindak sebagai investor. Bahkan pendiri Facebook Mark Zuckerberg juga turut andil dalam pengembangan program ini. Robot mini yang bernama Starship konon bisa mencapai Alpha Centauri, bintang terdekat tata surya yang jaraknya berkisar 4,37 tahun cahaya atau 40,23 triliun kilometer dari bumi. Misi yang diberi nama Breakthrough Starshot ini, rencananya akan mengirim nanocraft atau pesawat berukuran kecil untuk menjelajahi Alpha Centauri. Alpha Centauri sendiri merupakan bintang yang diyakini banyak ilmuwan sebagai zona layak huni. Jika program ini berhasil dieksekusi, jarak tempuh ke Alpha Centauri hanya memakan waktu 2 dekade dan nantinya ia akan menciptakan sebuah pesawat dalam skala lebih besar, untuk menampung manusia beranjak dari bumi. Seperti yang diketahui, untuk menggapai area Alpha Centauri dengan menggunakan pesawat luar angkasa konvensional, kira-kira akan membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 30.000 tahun. Proyek ini diumumkan pada 12 April 2016, dalam sebuah acara yang diadakan di New York City dengan pendanaan awal sebesar $100 juta. Milner memperkirakan biaya akhir misi ini sebesar 5–10 miliar dolar, dan memperkirakan pesawat pertama dapat diluncurkan sekitar tahun 2036. Proyek ini dipimpin oleh mantan Direktur Ames Research Center NASA, yaitu Peter Warden, serta melibatkan sebuah komite penasihat yang terdiri dari ilmuwan dan insinyur nomor 1 dunia. Proyek Breakthrough Starshot bertujuan untuk mendemonstrasikan pembuktian konsep pesawat ruang angkasa nano, yang sangat cepat dan bertenaga ringan, serta meletakkan dasar bagi peluncuran pertama Alpha Centauri pada generasi berikutnya. Pesawat ruang angkasa ini akan terbang melintasi dan memotret dunia yang mirip bumi yang ada dalam sistem Centauri. Dalam menjalankan misi ambisius tersebut, rencananya mereka akan membawa sekitar 1.000 pesawat ruang angkasa kecil dalam skala sentimeter ke orbit bumi yang ditempatkan di dataran tinggi. Pesawat nano tersebut telah dilengkapi oleh kamera, pendorong foton, tenaga cadangan, serta alat navigasi dan komunikasi. Nantinya sebuah roket akan mengangkut nanocraft ke angkasa luar dan benda itu membuka sayapnya seperti layar kecil. Kemudian sinar laser dari bumi akan mendorong layar kecil hingga kecepatan 160,9 juta kilometer per jam, di mana jauh lebih kencang dari pesawat antariksa saat ini. Tentunya tantangan terbesarnya adalah laser cahaya yang memerlukan daya sebesar 100 gigawatt, atau sekitar 100 kali lipat dari output pembangkit listrik tenaga nuklir, untuk mempercepat satu Starship. Pesawat nano ini juga harus bertahan 60.000 kali dari tarikan gravitasi selama akselerasinya. Pesawat nano Starship ini direncanakan melaju dengan kecepatan antara 20% dan 15% dari kecepatan cahaya, sehingga dapat menempuh waktu perjalanan antara 20 hingga 30 tahun, untuk mencapai sistem bintang dan membutuhkan waktu 4 tahun, untuk memberitahu bumi tentang keberhasilan misinya. Warden memperkirakan jika menggunakan pesawat angkasa luar akan membutuhkan waktu 30.000 tahun untuk mencapai Alpha Centauri. Sedangkan mereka yakin bahwa nanocraft 1.000 kali lebih cepat untuk mencapai sistem bintang dalam waktu 20 tahun. Sementara itu, beberapa ilmuwan tak begitu yakin bahwa tim ini dapat menjalankan misinya, mengingat keterbatasan teknologi dan dana untuk membiayai proyek ambisius tersebut. Namun Milner sangat optimistis dengan proyek yang sedang mereka jalankan, sembari mengatakan, "Ada banyak lompatan besar dalam sejarah manusia. Pada 55 tahun lalu Yuri Gagarin, kosmonot Rusia, menjadi orang pertama yang dapat keluar angkasa. Hari ini kita sedang mempersiapkan lompatan besar lainnya, yaitu ke bintang."
Stephen Hawking mengatakan bahwa bumi bisa menjadi kering seperti Venus, karena temperatur panas yang berlangsung akibat dari berlanjutnya perubahan iklim. Di mana bumi suatu hari akan menjadi planet yang terik dengan suhu permukaan 460 derajat Celcius, dan kecepatan angin 180 mph apabila pemanasan global terus berlanjut. Planet Venus merupakan yang terdekat kedua dengan matahari, yang mana menurut NASA planet ini memiliki kemiripan dengan bumi 4 miliar tahun yang lalu, dan dapat dihuni oleh 2 miliar manusia. Namun itu dulu sebelum efek gas rumah kaca di atmosfer Venus membakar samudera, dan mengubahnya menjadi planet panas yang terik seperti sekarang ini. Menurut Hawking, Venus merupakan contoh planet yang mengalami fenomena pemanasan rumah kaca, sesuatu yang dianggapnya bisa terjadi di bumi jika gas rumah kaca di atmosfer mencapai tingkat ekstrim. Hawking sebelumnya telah memperingatkan bahwa bumi bisa menjadi tak layak huni jika perubahan iklim terus berlanjut. Meskipun tren pemanasan ini telah berlangsung sejak lama, laju pemanasan ini telah meningkat secara signifikan dalam 100 tahun terakhir. Seiring dengan meningkatnya populasi manusia, maka jumlah bahan bakar fosil yang terbakar juga meningkat. Bahan bakar fosil mencakup batu bara, minyak dan gas alam, dan pembakarannya menyebabkan apa yang dikenal sebagai efek rumah kaca di atmosfer bumi. Selain daripada efek pemanasan global, Hawking juga mengutarakan supaya manusia tidak banyak berharap pada kemajuan teknologi yang disinyalirnya mampu mengatasi kegentingan di bumi. Namun di satu sisi justru teknologilah yang menjadi biang kerok maraknya tanda kiamat. Hawking juga menyuarakan kekhawatirannya atas potensi kekuatan dan kelemahan kecerdasan buatan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan ancaman nyata bagi umat manusia. Perkembangan kecerdasan buatan sepenuhnya bisa berarti akhir dari umat manusia. Sebab manusia, yang dibatasi oleh evolusi biologis yang lambat, tidak dapat bersaing dan akan digantikan oleh komputer. Tidak hanya Hawking yang mengutarakan kekhawatirannya terhadap teknologi ini. Elon Musk secara terbuka juga menganggap kecerdasan buatan sebagai ancaman eksistensial. Hawking menekankan bahwa teknologi kecerdasan buatan tidak selalu buruk, karena potensi manfaat dari menciptakan kecerdasan sangat besar. Hawking juga mengatakan jika umat manusia berisiko menghadapi serangkaian bahaya besar karena ulahnya sendiri, namun manusia juga bisa selamat jika mampu membuat koloni di luar bumi.